Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mercy Batandung, asal dari Basel Tempe Utara, kuliah di Universitas Cokroaminoto Pelopo, mengambil jurusan pendidikan matematika. Baik, pada saat ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dari materi terkait dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima, di mana nilai sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama yaitu nilai religius dan keagamaan, dan dalam sila pertama itu terdapat beberapa bagian, yaitu percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai suatu pencipta sempurna serta sucinya, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Perkasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua larangannya. Kita sebagai manusia harus menyadari jika setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia ialah amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana penerapan sila pertama itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Terdapat beberapa penerapan di sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda. Ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Yang keempat, jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan serta terhadap orang lain. Kelima, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Yang keenam, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaannya. Ketujuh, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Itu dari sila nilai pertama. Dari sila nilai yang kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimanakah nilai sila yang kedua itu? Jadi, makna yang kita ambil, di mana terkandung nilai-nilai perkemanusiaan yang harus diperhatikan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita adalah makhluk sosial. Pada hal ini ada beberapa hal yang kita pahami. Pertama, pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak. Jadi itu. Kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, mulai dari diri sendiri, alam, bahkan terhadap Tuhan utamanya. Jadi ketiga, yaitu manusia merupakan makhluk beradab ataupun berbudaya yang mempunyai daya cipta, rasa, karya, serta keyakinan kita masing-masing yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu dari nilai-nilai yang kedua. Bagaimana penerapan kita pada sila-sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa hal
yang kita harus tahu, yang pertama itu mengadakan atau melaksanakan pengendalian tingkat polusi udara. Yang kedua, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Yang kelima, saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Yang keenam, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Itu penerapan pada sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita melangkah ke nilai sila Pancasila yang ketiga, di mana isi dari nilai Pancasila itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu makna yang terkandung di dalamnya persatuan bangsa, yang artinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan persatuan bangsa wajib diperlihatkan aspek-aspek sebagai berikut. Ada aspek-aspeknya. Jadi yang pertama, Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa di mana seseorang mendiami wilayah Indonesia serta wajib berpartisipasi, membela dan menjunjung tinggi. Yang kedua, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa Indonesia dan kebudayaan bangsa lain berbeda-beda tetapi satu jiwa. Yang ketiga, cinta dan bangsa. Cinta dan bangsa. Bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Jiwa nasionalisme. Itu arti dari nilai Pancasila dan aspek-aspek. Jadi bagaimana penerapan kita pada sila yang ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa hal yang mengenai penerapan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus maksudnya di sini kita harus selalu diperhatikan dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan atau pengendalian pembangunan lingkungan di daerah atau sekitar. Jadi kedua, mengembangkan tata nilai tradisional melalui pendidikan ataupun latihan serta mendorong penerangan dan penyuluhan, melindungi sumber daya dan lingkungannya. Tiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa. 5. Cinta tanah air dan bangsa atau negara. 6. Bangga sebagai persatuan Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Itulah penerapan dan dalam kehidupan sehari-hari kita yang mengenai tentang sila yang ketiga, itu Persatuan Indonesia. Jadi itulah sila yang kita lalui, dan kita melangkah pada sila nilai yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di manakah nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai-nilai yang kerakyatan,
pada hal ini terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kedua, pemimpin kerakyatan merupakan hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh aksi sehat. Ketiga, manusia di Indonesia sebagai warga negara serta warga masyarakat negara memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama. 4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dilaksanakan bersifat kekeluargaan, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran arah tanggung jawab. Jadi bagaimanakah penerapan kita dalam nilai-nilai Pancasila yang keempat ini? Jadi penerapan kita itu dilaksanakan bersifat dalam kekeluargaan, musyawarah, di mana terkandung nilai-nilai kerakyatan itu. Jadi kita melangkah ke nilai yang terakhir, nilai Pancasila yang kelima, di mana isi dari nilai Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan. Pada hal ini perlu diperhatikan beberapa hal seperti yang sekarang, yaitu 1. Perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kedua, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Yang ketiga itu keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang serta menghormati hak milik orang lain. Keempat, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur serta merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, cinta akan kemajuan dan pelaksanaan pembangunan dan kemajuan negara. Adapun beberapa penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan. Kita harus mewujudkan keadilan di sosial bagi rakyat kita di Indonesia, antar kewajiban sebagai rakyat atau seseorang, kita harus menghormati hak milik orang lain. Jadi itulah nilai-nilai atau pengalaman nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Itulah yang kita akan bahas hari ini. Sekian dan terima kasih.